Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Tidak semua orang itu diberikan izin untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya Islam, akan tetapi mereka dengan terang-terangnya itu makan di siang Ramadan. Atau ada juga sebagian di antara mereka yang seharusnya melakukan ibadah di bulan Ramadan malah menyia-nyiakan kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Padahal kita yang sudah tahu ilmunya, ketika kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, ini sangat banyak sekali fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Maka kesempatan hari ini ya kita main cepat saja. Sudah tahu syarat puasa, rukun puasa, kemudian juga sunnah puasa. Nanti kita akan membahas pembatal puasa dan juga hal-hal apa saja yang dibolehkan ketika kita berpuasa. Nanti boleh setiap babnya itu ada pertanyaan. Jadi persiapkan pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan bisa dijawab. Kalaupun nggak bisa, nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya, apakah benar apabila ada orang yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun, orang itu menjadi tahanan di dunianya dan dijamin masuk surga? Anda belum dapat hadisnya ini. Itu termasuk tahanan ataupun dijamin masuk surga. Karena orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam nggak ada yang namanya ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umurnya. Ya. Ini dari orang-orang kafir. Kenapa mereka berharap panjang umurnya? Karena mereka tahu kalau sudah meninggal mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka senang kalau dipanjang umurnya. Oh, tambah lagi umurnya. Berarti seolah-olah azab Allah nambah jauh. Ini keinginan orang-orang kafir. Bahkan ada yang di antara mereka ingin minum air abadi. Nah, padahal nggak ada yang abadi di dunia ini. Nah, mereka berharap umurnya panjang. Nah, jadi bukan jaminan umurnya panjang itu ratusan tahun itu bisa masuk ke dalam surga. Ya, yang bisa masuk ke dalam surga adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita berzakat fitrah dari hasil pemberian orang yang memberi zakat kepada kita karena kita tidak mampu berzakat, ya, keluarga jumlah banyak, apa boleh atau gugur kewajiban zakatnya? Orang yang gugur kewajiban zakatnya adalah orang yang fakir miskin. Siapa mereka fakir miskin? Orang fakir adalah orang yang sehari hanya bisa makan sekali. Orang miskin yang sehari bisa makan 2 kali.
Jadi orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Nah, kalau hari itu ada beras, ya cukup dia untuk keluarganya, maka yang lebihnya itu dizakatkan. Yang lebihnya itu untuk dizakatkan. Karena syaratnya orang yang tidak wajib untuk bayar zakat itu adalah fakir miskin. Nah, kita termasuk fakir miskin apa enggak? Hitungannya tadi sehari bisa enggak makan? Sekali. Kalau enggak sehari 2 kali deh. Nah, kalau lebih daripada itu sampai 5 kali bukan orang miskin lagi tuh. Ya, orang sejahtera. Kalau malamnya ada beras, maka silakan untuk disedekahkan apa untuk dizakat fitrahkan. Tentunya memikirkan kebutuhan kita terlebih dahulu. Misalkan cukup untuk sehari ya untuk keluarga kita, maka yang lainnya untuk dizakatkan, dizakat fitrahkan. Misalkan sehari masak nasi ini berapa kilo biasanya sehari? Anaknya 5 nih misalkan. 2 liter tuh 2 kilo. 1 kilo. Nah, 1 kilo berarti itu untuk kita tuh 2 kilo deh, 2 kilo untuk kita, 2 kilo beras itu untuk kita. Kalau lebihnya misalkan, maka buat orang yang dewasa dulu, saya zakat fitrahkan untuk saya sebagai seorang bapaknya, sebagai suaminya. Kalau ada lebih lagi buat istrinya, kalau lebih lagi berarti buat anak yang pertamanya, keduanya dan ketiganya dan seterusnya. Nah demikian, paham gak ini penjelasannya? Nah intinya hari itu disisihkan dulu 2 kilo lah. Ya, disisihkan dulu. Lebihnya nanti untuk di zakat fitrahkan. Karena ini bukan termasuk orang yang miskin lagi. Artinya dia sudah cukup untuk makan pada hari itu. Baik, nanti ada pertanyaan lagi tentang masalah pembatal puasa. Silakan siapkan diri tentang pembatal puasa. Ini bentar lagi waktunya, maka kita ngambil poinnya saja. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja maka ini bisa membatalkan puasanya. Kalau nggak sengaja, misalkan ngobrol lagi hujan, naik motor masuk, nah, maka ini nggak sengaja. Tapi kalau ngangap naik motor, nah, sengaja berarti. Ya, kalau ngobrol nggak sengaja masuk air misalkan, maka ini nggak masalah. Ataupun bermutu, ya kumur-kumur, kerasa ada air yang masuk. Nah ini nggak sengaja. Ya nggak sengaja, maka ini dibolehkan. Ya kumur-kumur di Ramadan maka ini dibolehkan, tapi jangan berlebihan. Biasanya 3 kali berkumur-kumur, ini 4 kali ya, berseger katanya. Dalilnya ada ya, cuma kita percepat. Nomor 2, muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja maka ini batal puasanya. Ya, seperti masukkan jari di mulut, ya, mainin ke lidah ataupun ke cindir-cindirnya sehingga keluar muntahannya, maka dia batal puasanya. Tapi kalau muntahnya karena pusing, ya, ataupun karena pening, maka ini tidak membatalkan puasanya. Ataupun karena mabuk dalam perjalanan, misalnya orang di mobil, ada orang yang mabukan, ya, akhirnya dia muntah, maka ini enggak batal puasanya karena tidak sengaja, ya, orang yang tadi mual, ya, tidak disengaja. Yang ketiganya yaitu haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas maka dia batal puasanya. Walaupun bentar lagi, tinggal 2 menit lagi adzan maghrib, haid ataupun melahirkan, maka dia batal puasanya dan harus diqadha di luar Ramadan. Nah, itu haid dan nifas. Ya, dalilnya juga ada insyaallah. Poin yang keempatnya, keluarnya mani dengan sengaja. Maka ketika seseorang mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan tangan dari istrinya, maka ini batal puasanya. Ataupun ketika dia bercumbu, ya, bercumbu dengan istrinya, kemudian dia keluar maninya, maka dia batal puasanya. Nah, kalau syahwatnya besar, makanya jangan dekat-dekat sama istri, ya. Bergetar nantinya tuh. Nah, masih mending itikaf aja deh di masjid. Nah, kalau pulang ke rumah nantinya langsung
terkoneksikan dengan istrinya. Maka kalau ada orang yang sampai mengeluarkan dengan sengaja, maka ini hukumnya batal puasanya. Bagaimana kalau mimpi basah? Mimpi basah nggak batal puasanya. Ya, ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum mimpi bertemu bidadari sampai mengeluarkan air mani, ya, hujannya deras akhirnya, nah itu nggak membatalkan puasanya, tapi dia tetap wajib untuk mandi wajibnya. Beda halnya dengan kasus seperti ini. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ahlaku ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, saya ini binasa ya Rasulullah. Apa yang membuatku binasa? Saya melakukan hubungan intim dengan istri saya di siang Ramadan. Wah, ini orangnya luar biasa ya, syahwatnya besar nih. Nah, puasa saja nggak lemas sih, syahwatnya tetap bergejolak. Nah, dia melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, apakah kamu memiliki budak? Tidak ya Rasulullah, saya tidak memiliki budak. Akhirnya kafarah yang pertama tidak terlaksana. Masuk ke kafarah yang kedua. Apakah kamu bisa 2 bulan puasa berturut-turut? Tidak bisa ya Rasulullah. Kafarah yang ketiganya nih. Yang kedua nggak bisa. Masuk yang ketiga. Kamu bisa nggak ngasih makan 60 orang miskin? Nggak bisa ya Rasulullah. Padahal kafarahnya 3. Akhirnya Rasulullah terdiam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang membawa kurma yang banyak kepada Rasulullah SAW, memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Nih kurma, silakan berikan kepada kurma buat kamu, kemudian berikan kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, tidak ada yang dari timur sampai barat orang yang lebih miskin daripada saya. Wah, ini kan keterlaluan nih. Udah miskin tapi melakukan pelanggaran dia. Akhirnya Rasulullah ketawa dia, tapi tidak mengeluarkan suaranya, kelihatan gigi serinya. Berkata Rasulullah SAW, berikan ini kepada keluargamu. Nah, ini Masya Allah, kedermawanan Rasulullah SAW dan kemudahannya syariat Islam. Nah, kasus ini beda dengan kasus yang tadi. Kalau tadi mengeluarkan mani dengan sengaja, ya bisa dengan mencumbui istrinya, ataupun ya dia melakukan onani, ini bisa pertama haram, kemudian dia batal puasanya baik dengan tangannya sendiri ataupun dengan istrinya. Nah, kasus yang tadi adalah orang tadi memasukkan ember ke dalam sumur, entah airnya tumpah atau tidak, dia harus membayar kafarah. Ya, dia harus mengqadha di bulan Ramadan dan dia juga harus membayar kafarah. Ya, yang tadi suami istri melakukan hubungan intim, entah itu embernya tumpah atau enggak, akhirnya tetap harus qadha dan membayar kafarah. Yang pertama budak. Kalau enggak ada budak, maka yang kedua harus puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja enggak kuat, apalagi 2 bulan. Boleh ngasih makan 60 orang miskin. Makanan yang setiap kita makan, bukan makanan ciki-cikian yang harganya 500 dikasih 60, bukan. Tapi makanan yang setiap hari kita makan, ya. Kalau pakai sayur asam ya ngasih sayur asam. Kalau tiap hari makannya ayam ya nasi sama ayam. Nah, kasih 60 orang miskin. Caranya seperti apa? Datangin 60 orang miskin, ataupun kumpulin 60 orang miskin ke rumah kita. Ataupun misalkan orang miskinnya cuma 1, ya di daerah kita ini, ya kasihkan setiap hari 3 kali makan buat mereka, buat dia 1 orang miskin ini. Berarti selama berapa hari itu? 60 kali berarti 20 hari ya. Selama 20 hari dia ngasih makan orang tersebut. 3 kali makan sih ya. 3 kali 20 berarti 60. 60 kali dia memberikan makan kepada orang miskin tadi yang 1 tadi. Nah, jadi Pak Sepul ya jangan deket-deket ya sama istri. Udah itikaf aja 30 hari di sini. Nah, alhamdulillah. Kalau pulang bahaya nanti. Bisa nyerobot, bahaya. Kalau main nyeruduk aja bisa kena kafarah. Nah, kalau orang kaya, saya kan orang kaya ini, gampang lah ngasih orang 60 miskin, jangankan 60 orang miskin, ribuan orang miskin juga tak kasih. Maka dia beralih kepada
2 bulan puasa berturut-turut. Misalkan di hari yang ke-59 dia batal, dia harus diulangin lagi. Kan eman banget ya, 50 baru udah 59 hari batal dia. Maka dia harus diulang lagi. Harus 60 hari. Nah, maka berat bagi orang yang melakukan pelanggaran hukumannya. Yang kelima tadi ya, melakukan hubungan intim bersama istrinya dengan sengaja. Karena kalau nggak sengaja itu bingung, pasti disengaja. Ya, kalau nggak sengaja pasti bingung. Maaf, kecolongan nggak sengaja katanya. Lupa ini Ramadan. Aduh, lupanya bermenit-menit ini. Nauzubillah. Silakan untuk pembatal puasa mungkin ada pertanyaan. Sebelum masuk kita ke hal-hal yang dibolehkan dalam bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Orang yang diinfus. Nah, kalau infusnya itu ada infus gizi atau pengganti makanan, maka dia batal puasanya. Nah, tapi kalau infusnya itu buat nggak rematik atau untuk apa lagi, nggak pusing dan sebagainya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Demikian pula suntik. Suntiknya untuk gizi, untuk makanan, maka ini batal puasanya. Tapi kalau untuk suntiknya itu perda nyeri ataupun hilang sakit kepala, maka ini nggak batal puasanya. Nah, jadi infusnya juga harus ditentukan dulu Pak ya. Kalau gizi dan pengganti makanan, maka puasanya itu batal. Ya. Baik, Allah taala bisawab. Yang lainnya silakan. Ini kalau pembatal puasa kontemporer itu banyak perselisihannya ya. Seperti memasukkan kamera ke dalam perut apa namanya itu Pak? Di dunia kedokteran itu. Ya, untuk mengecek endoskopi ya. Endoskopi itu bisa membatalkan puasa apa enggak, karena memasukkan kamera kecil itu ke usus sampai ke lambung ya. Tapi insya Allah itu enggak membatalkan. Kapan dia membatalkan? Kalau ada minyaknya ya, untuk melicinnya, maka itu bisa membatalkan puasanya ya. Seperti tetes mata atau suntik pengobatan atau pencuci vagina atau injeksi lewat saluran kencing atau obat tetes hidung, ini bisa batal puasanya apa enggak? Karena zaman dahulu enggak ada ya namanya inhaler ataupun untuk tetes telinga, itu enggak ada dulu itu ya. Nah sekarang itu ada obat-obatan yang semacam demikian. Ada pertanyaan lain? Silakan. Enam. Kemudian tuh kira-kira 15 menit lah di video tidak ada kesadaran, kira-kira 10 sampai 15 menit. Apalagi itu sebenarnya pasien itu puasa, tapi ada tindakan membiusan, itu apakah bisa membatalkan gitu? Nah ini juga dibahas ya, Masya Allah ya, ini juga dibahas para ulama juga. Orang yang dibius, kalau dibiusnya sebentar, maka mayoritas ulama itu mereka mengatakan nggak batal puasanya. Misalkan cuma 10 menit dibius dari jam 7 ya, 7 pas sampai jam 7 lebih 10, maka ini nggak batal puasanya. Tapi kalau biusnya itu bius lama dari pagi sampai malam, maka ini bisa membatalkan puasanya. Orang yang sunat misalkan, orang dewasa baru sunat di Ramadan, itu kan sebentar, maka dia tidak batal puasanya ya. Ini udah ada nih. Waduh, Masya Allah, padahal ingin bahas hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Wallahu ta'ala bishawab. Nanti insya Allah bisa dilanjutkan dengan ustadz-ustadz yang lainnya membahas masalah berkaitan dengan puasa ini. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala insyaallah dan mendapatkan ganjaran surga firdausnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.